Hello everyone, welcome to English Here. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang tata cara menggunakan kata benda yang bersifat plural, atau dalam bahasa Indonesia, kata benda jamak. Langsung saja yuk kita pelajari bersama. Plural nouns atau kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu jamak atau lebih dari satu. Kalau dalam bahasa Indonesia, jika kata benda lebih dari satu, biasanya kita hanya akan menyebutkan kata benda itu sebanyak 2 kali. Misalkan, anak menjadi anak-anak, meja menjadi meja-meja, dan lain-lain. Nah, di bahasa Inggris, ada beberapa tata cara atau aturan yang perlu kita ingat untuk membentuk atau menyebutkan plural nouns atau kata benda jamak. Cara yang paling umum adalah untuk kata benda beraturan, regular, yakni dengan menambahkan akhiran S pada kata benda yang ada. Contohnya, kata cat menjadi cats, ada tambahan S di belakangnya, yang artinya kucing-kucing. Contoh lain, misalnya actor menjadi actors, artinya aktor-aktor. Ini cara yang paling umum. Cara selanjutnya adalah ketika ada kata benda dengan akhiran huruf S, CH, SH, X, atau Z, maka kita akan tambahkan huruf ES di belakang kata benda tersebut untuk menjadi plural. Contohnya, bus menjadi buses, yang artinya bis. Branch menjadi branches, yang artinya cabang. Fox menjadi foxes, yang artinya rubah. Blitz menjadi blitzes, artinya blitz. Berikutnya, ketika ada kata benda yang diakhiri dengan kombinasi huruf vokal itu A, I, U, E, O ya, bersama dengan huruf O, maka kita akan tambahkan huruf S di belakang kata benda tersebut untuk menjadi plural. Contohnya, kata patient menjadi spacious, yang berarti teras-teras. Nah, kalau kata bendanya diakhiri dengan kombinasi huruf konsonan atau huruf mati, misalnya B, C, D, F, G, dan lain sebagainya, bersama dengan huruf O, maka kita akan tambahkan huruf E, S di belakang kata benda tersebut untuk menjadi plural. Contohnya, tomato. Tomato menjadi tomatoes, yang berarti tomat-tomat. Berikutnya, ketika ada kata benda yang diakhiri dengan kombinasi huruf vokal A, I, U, E, O bersama dengan Y, huruf Y, maka kita perlu tambahkan huruf S di belakang kata benda tersebut agar menjadi plural. Contohnya, day menjadi days, yang berarti hari-hari. Kalau kata bendanya diakhiri dengan kombinasi huruf konsonan atau mati, yaitu B, C, D, F, G, dan lain-lain, bersama dengan huruf Y, maka kata tersebut untuk menjadi plural, kita perlu ganti huruf Y-nya menjadi huruf I. Kemudian kita tambahkan juga dengan huruf ES. Jadi, kombinasi huruf konsonan tambah Y untuk menjadi plural, huruf Y-nya diganti menjadi I dan ditambahkan dengan ES. Contoh, fly menjadi flies, Y diganti I dan ada tambahan ES. Flies, yang berarti serangga-serangga. Sebelum kita lanjut, kalian bisa cek website English Here dengan mengetik English
english-here.com untuk mengetes pemahaman bahasa Inggris kalian berdasarkan level, juga pilihan topik yang beragam. Berikutnya, jika kata benda yang diakhiri dengan kombinasi huruf F dan F atau FF, maka kita perlu tambahkan huruf S di belakang kata benda tersebut untuk menjadi plural. Contohnya, cliff, double F, menjadi cliffs, yang berarti jurang-jurang. Berikutnya, jika kata benda diakhiri dengan kombinasi dua huruf vokal bersama dengan F, maka kita perlu tambahkan huruf S di belakang kata benda tersebut agar menjadi plural. Contohnya, roof, ada dua huruf vokal O dan O, bersama F, roof, menjadi roofs, yang berarti atap-atap. Jika akhiran dari kata benda adalah F atau FE, maka huruf F kita ganti menjadi huruf V. Kemudian, kita juga tambahkan huruf S atau ES di belakangnya agar menjadi plural. Contohnya, wolf. Nah, ini akhirannya F. Maka F-nya kita ganti jadi V dan kita tambahkan dengan ES menjadi wolves. Artinya serigala-serigala. Contoh lain, knife. Belakangnya FE, maka menjadi F-nya menjadi V dan ada tambahan S, knives, yang artinya pisau-pisau. Berikutnya, jika akhiran dari kata bendanya adalah UM, maka huruf UM ini kita hapus dan kita ganti dengan huruf A untuk menjadi plural. Contohnya, bacterium menjadi bacteria, yaitu bakteri-bakteri. Jika akhiran dari kata bendanya adalah US, maka huruf US ini kita hapus, digantikan dengan huruf I saja untuk menjadi plural. Contohnya, radius menjadi radii, artinya jari-jari. Selain dari semua tata cara sebelumnya, ada juga yang disebut dengan kata benda jamak yang tidak beraturan, atau bahasa Inggrisnya irregular nouns. Dalam hal ini, tidak ada aturan yang perlu diingat untuk menjadikan kata benda tertentu ini dari tunggal menjadi jamak. Contohnya, tooth menjadi teeth. Ini benar-benar beda ya. OO jadi EE. Contoh lain, sheep tetaplah sheep. Domba tetap menjadi domba-domba. Dan masih banyak contoh lainnya. Untuk kata benda jamak tidak beraturan atau irregular nouns, kita tidak memiliki tata caranya. Maka, kita harus menghafal katanya secara langsung, karena tidak ada aturan untuk kata benda tidak beraturan ini. Paham ya? That's it. Yuk tes pemahamanmu. Bagaimana cara mengubah kata benda tunggal menjadi plural noun atau jamak jika kata benda tersebut memiliki akhiran huruf F? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jawaban-jawaban benar di kolom komentar akan mendapatkan salah satu series buku Everyday dari English Here. Dimulai dari Everyday Tenses, Everyday Question and Answer, Everyday Vocabulary, Everyday Conversation, Everyday Alphabetical Idioms, Everyday Common Mistakes, dan Everyday Tips and Tricks. Klik video di sini untuk belajar tentang topik bahasa Inggris lainnya. Yuk belajar bahasa Inggris. Greetings from English Here.